sudah satu rumah begitu. Iya, Nah, saya juga mendapatkan itu. Jadi pada bulan Mei mereka ini kan pergi pakai jet pribadi ke Bali. Lengkap dengan asisten rumah tangganya, kemudian ajudan-ajudannya, termasuk mohon maaf binatang peliharaannya atau anjingnya dibawa ke Bali pakai jet pribadi. Dan berangkatnya itu dari Jalan Bangka karena si Pak Ferdi Sambo ini kan di Jalan Bangka, sedangkan ibu PC kan di Saguling. Nah selama ini mereka seperti itu. Nah ini kan informasi. Tapi kalau ditanya apakah Bapak melihat dia di Jalan Bangka, ya saya tidak melihat lah. Tapi saya dapat informasi. Satu lagi misalnya begini, selama ini adik almarhum selalu datang ke rumah itu tidak ada masalah. Tapi khusus pada tanggal 8 Juli 2022 dia datang ke situ dicegat oleh Brigadir Daden bersama Romer. Ini yang di Saguling. Saguling ya. Terus digeledah sampai diperiksain semua dari mulai atas sampai ke bawah. Termasuk motornya juga digeledah. Apakah bawa senjata api atau tidak? Bagi si Mahareja atau Reja Hutamara itu aneh. Kok selama ini nggak digeledah? Kok tiba-tiba hari ini digeledah? Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian untuk mencegah dia masuk ke rumah itu, tahu-tahu Reja mengatakan, Daden mengatakan kau ditunggu Karo Propos di Baris Krim Polri dan harus berpakaian seragam dinas, pakai PDL, pakaian dinas lepas kan begitu. Nah dia juga bingung, saya salah apa? Kok saya dipanggil Karo Propos? Nah dengan kebingungannya dia berusaha mencari tahu tapi nggak dapat info kan. Akhirnya dia tidak jadi masuk ke rumah itu tapi pergi mencari baju PDL-nya ke laundry, pakaian dinas lepas itu kan ke laundry. Akhirnya dia mau masuk ke rumah itu tidak jadi. Artinya apa? Artinya Daden dan Romer diduga mengetahui rencana pembunuhan itu, atau setidak-tidaknya dia mengetahui sudah terjadi pembunuhan karena ini kan terjadi sekitar maghrib. Ada kemungkinan belum dibunuh, ada juga kemungkinan baru dibunuh kan begitu. Tetapi dengan dihalangi adiknya ke sana, adiknya ini menjadi tidak dapat informasi. Akhirnya polemik mengenai pelecehan ini kan terus berguling. Andai kata adiknya masuk ke situ kan dia jadi tahu apa yang terjadi. Nah, tidak seperti karang-karangan mereka itu atau hoaxnya mereka itu kan begitu. Bang, dengan kemarin Baradae bersujud di kakinya, di papanya almarhum ya Bang? Ya. Sudah berarti itu tandanya sudah ada pemaafan Bang dari pihak Abang? Saya memang selalu mengajarkan begitu. Semua klien saya bilang kalau pelaku kejahatannya atau diduga pelaku kejahatannya meminta maaf harus dimaafkan. Itu sikap yang baik. Gitu. Saya selalu bandingkan misalnya seperti hukum Arab ya. Hukum Arab itu kan tegas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi ketika penjahatnya atau pelakunya minta maaf, mereka juga maafkan loh. Maksudnya harusnya dikisas atau dihukum mati, mereka juga memaafkan. Nah apalagi kita kan orang Indonesia kan gitu. Bang, terakhir dari aku, keluarga almarhum masih gimana? Masih ada rasa sedih apa saya sudah mengikhlaskan bahwa anaknya sudah tiada? Tentu setiap kali mereka diminta keterangan pasti kesedihan itu terulang kembali. Iya. Nah mereka sudah mencoba melupakan, tapi ketika diminta keterangan lagi misalnya baik oleh wartawan, baik oleh jaksa atau majelis hakim, tentu mereka teringat kembali sehingga bersedih kembali kan begitu. Tapi apabila misalnya para pelaku ini berjujur dan berterus terang, itu akan membantu sikap batin mereka atau hati mereka akan lega akan begitu, sehingga mereka mengetahui apa sih permasalahannya sehingga anaknya harus dibantai begitu. Satu lagi begini, apapun dalilnya, mereka itu kan polisi, korban juga polisi. Apa patut perbuatan seperti itu dilakukan polisi? Kenapa masyarakat kita ajarkan patuh hukum? Tidak boleh main hakim sendiri. Nah kenapa ini Kadif Propam, istri Kadif Propam dan para ajudannya main hakim sendiri sampai mencabut nyawa lagi? Itu kan tidak boleh dong. Tapi kalau dari keluarga Bang tetap menuntut hukuman mati atau gimana Pak? Iya. Biarlah itu kewenangan hakim. Kalau saya selalu sarankan, kalau Ferdi Sambo dan istrinya jujur dan berterus terang, maafkan. Itu kalau saya. Tapi kalau terus ngarang-ngarang, terus selalu mengatakan pelecehan walaupun tidak ada pelecehan, saya akan perjuangkan hukum mati. Itu intinya. Pak, terakhir Pak, kan ada beberapa, setidaknya ada 3
perwira yang belum disebut dalam obstruction of justice, misalnya kayak Leonardo Simatupang, terus Daden dan Romer, itu bagaimana Pak? Jadi kalian harus memahami sikap batin penyidik waktu itu dengan kami. Pertama, penyidik itu ketakutan. Yang kedua, penyidik itu bukan pro ke saya, malah membenci saya. Mereka itu pro-nya kepada Ferdy Sambo. Makanya banyak bukti-bukti yang saya kasih ditolak terus. Contoh, saya kasih bukti begini, lalu perwira menengah itu pergi entah kemana, pulang-pulang bang, buktinya ditolak gitu loh. Seperti itu loh. Malah ada yang sebagian saya kasih bukti mau saya kirim melalui handphone, takut. Loh saya bingung, kenapa ini penyidik kok takut sama bukti? Kan begitu. Karena waktu itu kan ini kan di Propam masih berkuasa, kemudian Kasatgas Merah Putih, kemudian teman-temannya berkuasa semua. Jadi penyidik bintang 1 aja takut, nggak berani. Nah bayangkan saya menghadapi situasi seperti itu, belum lagi memikirkan biaya para saksi. Saya doktrin 11 saksi dari ketakutan sampai berani. Nah jadi soal yang lain-lain misalnya belum dimasukkan, yaitu kewenangan penyidik. Kita kan hanya menginformasikan saja. Demikian juga misalnya dalam surat dakwaan tidak dimasukkan mengenai perpindahan uang 200 juta. Itu kan apa itu namanya, curas, pencurian dengan kekerasan kan, atau bisa juga TPPU, tindak pidana pencucian. Tapi kan nggak dimasukkan dalam surat dakwaan. Itu kan kewenangan penyidik. Demikian juga misalnya bajunya, sepatunya, sendalnya, sampai sekarang kan tidak dibicarakan itu. Jadi artinya itu juga kewenangan penyidik. Yang jelas sepatu dan sendal itu ada sama saya, kan gitu. Handphonenya sampai sekarang belum ketemu Pak. Handphonenya pun belum ketemu, laptopnya juga, ATM-nya juga belum ketemu. Tetapi satu rekeningnya yang di Bank BRI Cibinong sudah dibekukan oleh PPATK. Oke, terima kasih Abang.